Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya di channelnya Mas Eka tentunya ya. Apa kabar semuanya para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi tentang seputaran PIP nih untuk para warga sekolah nih ya. Nah, ada yang bingung nih, padahal, ini sempat sudah dibuat ya, cara cek status penerima PIP, namun ada sedikit perubahan di webnya gitu. Jadi, kayak tidak relevan aja gitu, kayak udah nggak nyambung lagi nih. Loh kok ngecek di sini, tutorialnya beda ya sama kayak yang saya ngecek sekarang Mas Eka. Nah, di video kali ini Mas Eka akan menjelaskannya ya, poin-poin apa aja yang ada di pencarian itu sehingga teman-teman tahu, "Oh, saya penerima PIP tahun ini. Oh, saya tidak ada di, pencarian, berarti saya bukan lagi penerima PIP," gitu ya. Nah, tapi sebelum itu untuk para warga yang baru menemukan channel ini ya, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan untuk para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke website PIP-nya. Nah, ya, seperti biasa di sini di pip.kemendikbud.go.id ya, para warga bisa langsung ngecek seperti ini. Nah, tampilannya ini berbeda dengan tampilan sebelumnya tuh ya, yang pernah seperti ini. Nah, tampilannya kan seperti itu tuh ya, besar-besar dan segala macam kurang enak dilihat lah. Nah, kalau yang tampilan sekarang, dia tampilannya lebih enak, lebih dinamis. Di sini ada keterangannya, kemudian tujuan sama penerima PP. Nah, waktu di web sebelumnya kita ngecek diturunin ke bawah ya, tidak terlihat nih cara, cari penerima PP-nya. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat di sini. Nah, di sini para warga bisa masukkan NISN, kemudian ketikkan NIK-nya juga, kemudian di sini captcha-nya ya, hasil perhitungannya dihitung juga. 13 tambah 23 berarti 26. Nah, ya. Di sini NISN-nya dimasukkan, kemudian NIK-nya. NISN-nya dapat dari mana Mas Eka? NISN-nya para warga bisa ngecek di, rapot atau bisa tanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing ya. NIK-nya otomatis ngelihatnya di kakak ya. Nah, apakah NIK yang di sini harus NIK DKI? Tidak, karena, PIP ini adalah program nasional yaitu program, Indonesia. Walaupun dia, NIK-nya berada di bukan berada ya, NIK-nya NIK daerah gitu ya, sekolah di DKI tetap aja bisa diajukan sebagai penerima PIP, kecuali KIP, KJP. Kalau KJP tidak bisa ya, khusus DKI. Kalau PIP semua bisa ya. Jadi NIK-nya tidak berpengaruh mau dia NIK DKI, mau dia non DKI itu bisa bisa ya. Tapi dicek dulu apakah, menerima atau tidak. Nah, setelah masukkan NISN-nya, kemudian, NIK-nya juga dimasukkan, maka nanti tampilannya seperti ini ya, maka akan keluar pencariannya seperti ini. Nah, kalau misalkan pencariannya tidak ada, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau data tidak ditemukan seperti ini, berarti teman-teman tidak terdaftar sebagai penerima PIP tahun 2022 ya. Terus Mas Eka kalau misalkan nih, saya udah pernah dapet di bulan Maret, di bulan Agustus, di bulan Mei gitu kan, bahkan terakhir kemarin di bulan September saya dapat, apakah tahun ini saya dapat lagi di tahun 2022? Kok itu tetangga saya ada yang keluar Desember ya, saya kok nggak keluar ya? Halo, PIP itu hanya diberikan 1 tahun 1 kali. Kalau misalkan selama dalam periode tahun 2022 ini sudah menerima, baik itu di bulan Maret, baik itu di bulan Agustus, baik itu di bulan Mei, baik itu di bulan September kemarin, ya udah dapet. Dan November nggak usah ngarep nunggu lagi gitu kan. Nah, nanti di tahun 2023 karena yang pengajuan di bulan, Agustus kemarin nih dari sekolah yang diusulkan dari sekolah, insya Allah nanti mudah-mudahan di tahun 2023 di bulan Maretnya itu keluar lagi. Jadi kalau udah 1 tahun sekali udah cukup ya. Nah, kita akan membahas yang di sini nih ya. Nah, di sini kan ada 2 nih, nominasi dan pemberian. Bedanya apa Mas Eka? Di sini tahun penyaluran, di sini penyaluran. Oh, berarti saya dapat 2 kali dong. Hei, tidak seperti itu para warga, ya. Jadi ini udah pernah dibahas juga nih sama Mas Eka ya, bedanya nominasi dan pemberian. Coba deh dicek di sini kayaknya udah pernah ya, Mas Eka bahas tuh. Apa sih nominasi? Nih, nah bedanya SK nominasi dan SK pemberian PIP. Nah, cek di sini ya, dilihat di sini. Nah, eee nominasi artinya teman-teman harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, ini nih dilihat nih statusnya itu beda ya. Ketika teman-teman baru ada di nominasi kemudian pemberiannya masih belum ada ya, berarti teman-teman, harus mengaktifasi terlebih dulu atau nih sudah diberikan nominasi dan pemberian, di sini sudah kejelasannya udah ada dua-duanya nih. Nah, itu para warga bisa langsung minta surat keterangan dari sekolah, aktifasi ke
bank yang ada di sini. Nih, di sini kan ada banknya nih. Banknya sesuai dengan jenjangnya. Kalau SD SMP itu BRI, SMA itu dan SMK itu BNI, dan untuk yang teman-teman ada di Aceh itu makanya Bank Syariah Mandiri ya. Nah, dilihat di sini, kira-kira, oh, anak saya SD, misalkan di sini SD warga sekolah ya, ini contoh ya. Nah, di nominasi ini ya ada tahun penyalurannya, tahun penyaluran 2022. Ya, tahun 2021-nya udah nggak ada, tahun 2020 udah nggak ada. Kalau teman-teman yang para warga tadi ngecek di sini udah nggak ada sama sekali, berarti nggak dapat. Nah, kalau di sini ada, wah, saya dapat nih, dia baru ngecek misalkan, padahal di bulan Maret udah dapat ya. Wah, saya ada nih, apakah saya dapat lagi? Enggak, udah satu tahun satu kali ya, nggak berkali-kali itu ya. Nah, di sini nanti bisa dicek. Nah, di sini nih di status, rekening sudah aktivasi, berarti sudah diaktifasi. Kalau jika misalkan teman-teman atau para warga belum mengaktifasinya, di sini pasti ada keterangannya nih, rekening belum diaktifasi atau apalah di sini kejelasannya ya statusnya. Nah, maka diaktifasi terlebih dahulu. Setelah diaktifasi, baru nanti ada SK pemberian. Tapi kalau misalkan, SK pemberiannya sudah muncul di web sekolahnya, di akun sekolah gitu ya. Nah, biasanya para warga kayak kayak Mas Eka kemarin di tanggal 8 Desember kemarin, 7 apa 6 itu Mas Eka lupa. Itu Mas Eka panggil ada kebagian 3 orang yang, masuk lagi, masuk nominasi dan sudah ada SK pemberiannya. Dia langsung diaktifasi kemudian langsung cair hari itu juga. Jadi kalau misalkan sudah ada 2 seperti ini biasanya langsung, nominasi kemudian pencairan. Jadi seperti itu ya para warga ya. Kalau misalkan sudah, muncul seperti ini, nominasi dan pemberian, para warga sudah mengaktifasinya dan sudah datang ke bank dan sudah menerima bukunya, ya udah berarti dapat. Kalau misalkan sudah dapat bukunya, ya sudah ada bukunya, tinggal dilihat di sini SK pemberiannya nanti. Nih, pada saat 2023 maka di sini akan muncul satu lagi, pemberian tahun 2023. Tuh ya. Pemberian tahun penyaluran 2023 maka nanti akan muncul lagi. Kalau misalkan kalau misalkan, tidak muncul tahunnya, ya berarti nggak dapat lagi, gitu ya para warga ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan tentang PIP para warga semua. Sekali lagi, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.